itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi, yaitu sel CD4. Sehingga apabila seseorang mengalami kekurangan sel CD4, maka seseorang tersebut akan lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit lainnya. Dari data WHO, tanpa Asia Tenggara merupakan benua dengan populasi terinfeksi HIV terbesar kedua, di mana sebesar 3,8 juta penduduknya tercatat sebagai orang dengan HIV. Benua Afrika menempati urutan pertama benua dengan populasi terinfeksi terbesar sebanyak 25,7 juta orang. Secara global, berdasarkan data WHO tahun 2018, distribusi penderita HIV berdasarkan populasi berisiko terbesar adalah sebagai berikut. 18% merupakan pelanggan dari pekerja seksual atau populasi beresiko, 17% dari populasi laki-laki suka laki-laki, 12% merupakan populasi pemakai narkoba suntik, 6% dari populasi pekerja seksual, 1% populasi transgender, dan 46% merupakan populasi lainnya. Selama 11 tahun terakhir di Indonesia, jumlah kasus HIV dan AIDS mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, kasus HIV di Indonesia mencapai 50.282 kasus, sedangkan kasus AIDS mencapai 7.036. Menurut data tahun 2019, jumlah populasi laki-laki lebih banyak yang terinfeksi virus HIV maupun menderita AIDS dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan data Sistem Informasi HIV dan AIDS, jumlah infeksi HIV tahun 2010 hingga 2019 yang dilaporkan, kelompok usia produktif yakni 25 hingga 49 tahun merupakan jumlah penderita infeksi HIV terbanyak setiap tahunnya. Virus HIV dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu dari seorang penderita, yaitu yang paling sering melalui hubungan seks tanpa kondom, melalui darah oleh karena penggunaan alat suntik bersama, dan juga melalui ASI dari ibu penderita kepada bayinya. Untuk bisa masuk ke tubuh manusia, virus HIV masuk langsung ke dalam pembuluh darah, memperbanyak jumlahnya, dan menyerang sistem kekebalan di dalam tubuh. HIV menyerang sel darah putih yang bernama CD4, yang merupakan tentara yang melawan infeksi di dalam tubuh. Setelah HIV masuk ke sel darah putih untuk berkembang biak, sel darah putih akan dibunuh oleh HIV. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh semakin menurun dan menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap segala penyakit. Di luar tubuh manusia, virus HIV sangat cepat untuk mati. Virus HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah dalam keadaan belum mengering. Nah, kita juga harus tahu bahwa virus ini tidak menular melalui ciuman, pelukan, makan bersama, gigitan nyamuk, jabat tangan, tinggal bersama, dan juga mandi bersama. Pemerintah memfasilitasi VCT atau Voluntary Counseling and Testing atau KTS yang terdapat hampir di semua rumah sakit daerah untuk orang-orang yang ingin mengetahui status HIV-nya. Sampel yang bisa digunakan untuk pemeriksaan lab HIV yaitu darah, cairan mulut, maupun urin atau air serni dari pasien. Mengidap HIV positif tidak berarti Anda mengidap AIDS. Sebagian besar orang yang terkena HIV bila tidak mendapat pengobatan akan menunjukkan tanda-tanda AIDS dalam waktu 8 hingga 10 tahun. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh oleh karena HIV. HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam jangka waktu 3-10 tahun, terutama apabila seseorang tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat. Menurut WHO, ada 4 tahapan perkembangan HIV menjadi AIDS.
di mana tahap pertama penyakit HIV hanya menunjukkan gejala ringan saja atau bahkan tidak menunjukkan gejala apapun. Tahap kedua, seseorang yang terinfeksi akan menunjukkan gejala seperti infeksi saluran pernafasan yang tidak kunjung sembuh. Tahap ketiga, gejala yang muncul seperti diare kronis, infeksi bakteri parah, dan TB paru. Tahap keempat masuk ke kondisi yang disebut dengan AIDS. Ketika seseorang masuk ke dalam kondisi AIDS, maka orang tersebut akan rentan terkena infeksi oportunistik seperti kandidiasis, pneumonia, TB, septisemia, dan toksoplasmosis. HIV diterapi dengan menggunakan antiretroviral terapi sesegera mungkin. Dengan pengobatan yang teratur, jumlah virus dalam tubuh dapat menurun dan jumlah CD4 dalam tubuh dapat meningkat. Pengobatan ARV dilakukan seumur hidup dan tidak dapat menyembuhkan penderita. Tujuan pengobatan ARV adalah untuk mempertahankan status imunitas pasien agar tidak jatuh pada kondisi yang lebih buruk. Sayangnya, masih ada stigma negatif yang muncul di masyarakat berkenaan dengan penderita HIV. Untuk mengatasinya, kita hanya harus meningkatkan pengetahuan kita mengenai HIV dan memberikan dukungan terhadap para penderita, bukan malah menjauhinya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah penularan HIV antara lain: A. Abstinence. Bagi yang belum menikah, dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual atau seks bebas. B. Be faithful. Saling setia pada satu pasangan. C. Wear condom. Gunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang beresiko. D. Don't do drugs. Tidak menggunakan narkoba karena saat sakau tidak ada penggunaan narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik, apalagi ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik yang sama. A. Stay away from unsterilized equipment. Hindari pemakaian segala alat dan bahan yang tidak steril dari HIV. Yang terakhir yaitu program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.